Vivo on. Don't wake up alone, you know it's only gonna get you drunk and alone too. Don't let me know I can get you out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in the bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Fatimah Zahra, saya salah satu mahasiswa dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Akuntansi, semester 3. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas di mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizal Jalani SEMM. Berikut ini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai NPWP dan PKP. Di sini ada 7 pembahasan. Untuk yang pertama yaitu nomor pokok wajib pajak atau disebut juga dengan NPWP. Untuk yang kedua, cara memperoleh NPWP. Untuk yang ketiga, pendaftaran NPWP dan PKP melalui elektronik. Untuk yang keempat, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau disebut juga dengan NPPKP. Untuk yang kelima, pemberian NPWP dan NPPKP secara jabatan. Untuk yang keenam, penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Untuk yang ketujuh, itu saat hapusnya NPWP atau NPPKP. Untuk yang pertama yaitu nomor pokok wajib pajak atau disebut juga dengan NPWP, yaitu nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada setiap wajib pajak di Indonesia, baik individu maupun badan usaha. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan setiap melapor dan membayar pajak. Untuk yang selanjutnya ada cara memperoleh NPWP. Untuk caranya yaitu ada 2 cara untuk membuat NPWP, yaitu dengan cara offline maupun online. Dengan cara offline kita dapat langsung datang ke kantor pelayanan pajak terdekat dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan. Untuk secara online-nya nanti saya akan bahas untuk di slide selanjutnya. Di sini ada persyaratannya. Untuk perorangan cukup dengan KTP, KK, surat keterangan kerja atau usaha. Untuk badan usaha sendiri ada akte pendirian, NPWP pengurus, serta surat keterangan domisili. Dan di sini ada pendaftaran NPWP dan PKP melalui elektronik. Pendaftaran NPWP dan PKP oleh wajib pajak dapat juga dilakukan secara elektronik, yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.ereng.pajak.go.id. Wajib pajak cukup memasukkan data-data pribadi dengan validasi nomor KTP dengan kartu keluarga untuk dapat memperoleh NPWP. Untuk yang selanjutnya itu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau disebut juga dengan NPPKP, yaitu nomor identifikasi yang diberikan kepada pengusaha kena pajak atau disebut juga dengan PKP setelah mereka dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nomor ini menjadi tanda bahwa pengusaha tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau disebut juga dengan PPN dalam transaksi yang mereka lakukan. Dan biasanya pengusaha yang memiliki omset di atas 4,8 miliar per tahun wajib dikukuhkan sebagai PKP. Untuk yang selanjutnya adanya pemberian NPWP dan NPPKP secara jabatan. NPWP secara jabatan itu DJP akan memberikan NPWP kepada wajib pajak apabila teridentifikasi sebagai pihak yang seharusnya memiliki NPWP, namun tidak mendaftarkan diri. Pendaftaran NPWP secara jabatan ini biasanya dilakukan setelah DJP menemukan informasi yang menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memenuhi kriteria, misalnya memiliki penghasilan atau aset tertentu. Untuk PKP secara jabatan, penetapan PKP secara jabatan dilakukan oleh DJP terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat untuk menjadi PKP berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya omset tahunan lebih dari 4,8 miliar. Tetapi tidak mendaftarkan diri sebagai PKP, pengusaha tersebut akan dikenakan kewajiban untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai. Untuk yang selanjutnya adanya penghapusan NPWP atau pencabutan PKP. Penghapusan NPWP bisa dilakukan jika wajib pajak sudah tidak memenuhi syarat, misalnya karena meninggal atau berhenti beroperasi. Untuk pencabutan PKP dapat dilakukan jika pengusaha tidak lagi memenuhi kriteria sebagai KPK, misalnya omset menurun.
Untuk yang selanjutnya, saat hapusnya NPWP atau NPPKP. Untuk NPWP dihapus setelah dapat persetujuan DJP dan semua kewajiban pajak telah diselesaikan. Untuk NPPKP dapat dicabut setelah pengusaha mengajukan permohonan dan DJP menyetujui bahwa pengusaha tidak lagi memenuhi syarat sebagai KPK. Untuk kesimpulannya, NPWP dan PKP adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Proses pendaftaran NPWP dan PKP kini dapat dilakukan secara elektronik. Pembuatan dan penghapusan NPWP secara PKP bisa dilakukan secara aktif oleh wajib pajak atau secara jabatan DJP. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahannya karena saya di sini juga masih dalam tahapan pembelajaran. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.